Halo semuanya, kan kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang terganggunya keseimbangan ekosistem. Selamat mendengarkan. Oke, baik. Jadi untuk pengertian atmosfer itu sendiri, yaitu adalah lapisan gas yang menyelimuti bumi, yaitu terdiri dari berbagai kandungan seperti nitrogen, oksigen, dan gas lain yang penting untuk melindungi kehidupan kita di bumi dan juga untuk menjaga suhu serta melindungi bumi dari radiasi dan benda luar angkasa. Untuk lapisan dan manfaat atmosfer, yaitu untuk lapisan yang pertama atau yang paling bawah, yaitu ada troposfer yang ketinggiannya sekitar dari 0 hingga 12 km, yaitu lapisan yang terbawah dan tempat terjadinya cuaca seperti hujan, angin, dan badai. Ini adalah lapisan yang kita tinggali saat ini. Lalu untuk lapisan yang kedua, yaitu stratosfer, sekitar ketinggian dari 12 hingga 50 km, yang mengandung lapisan ozon untuk menyerap sinar ultraviolet, yaitu dari radiasi matahari. Lanjut untuk lapisan yang ketiga, yaitu ada mesosfer, ketinggiannya sekitar 50 hingga 85 km, sebagai pelindung bumi dengan membakar meteor yang masuk ke dalam lapisan bumi. Lalu lanjut untuk lapisan yang keempat, yaitu ada termosfer, ketinggiannya bisa mencapai 85 hingga 800 km, sebagai tempat terjadinya aurora dan pemantulan gelombang radio. Lanjut untuk lapisan terluar yang terakhir, yaitu ada eksosfer, ketinggiannya bisa mencapai 10.000 km, yaitu berbatasan langsung dengan ruang angkasa. Dan berbagai manfaat untuk atmosfer, yaitu ada yang pertama, untuk melindungi kehidupan di bumi, yaitu dengan menjaga suhu dan melindungi bumi dari radiasi serta benda yang ada di luar angkasa. Bisa untuk memantulkan gelombang radio yang berada di lapisan termosfer sehingga komunikasi jarak jauh dapat berjalan dengan baik. Lanjut yang ketiga, yaitu melindungi bumi dengan membakar meteor yang masuk di lapisan mesosfer sehingga tidak mencapai permukaan bumi. Lapisan ozon di stratosfer menyerap sinar ultraviolet, yaitu yang berbahaya dari matahari, sebagai tempat terjadinya cuaca, dan juga menjaga keseimbangan ekosistem dengan mengatur iklim dan siklus terhadap kehidupan di bumi. Kemudian kita sekarang masuk ke fenomena kenaikan permukaan air laut. Jadi, kenaikan permukaan air laut ini disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, asap kendaraan, pabrik, dan penebangan hutan yang menghasilkan gas rumah kaca seperti CO2, CH4, dan N2O. Gas tersebut memerangkap panas di atmosfer sehingga terjadi pemanasan global. Akibatnya, es kutub mencair dan air laut memuai sehingga permukaan laut naik. Untuk prosesnya yang pertama, kendaraan seperti aktivitas manusia yang sering kali kita lakukan di luar itu menghasilkan gas rumah kaca. Begitu juga dengan penggunaan AC dan kulkas, begitu juga dengan pabrik dan penebangan hutan. Kemudian yang kedua, ada gas rumah kaca itu memerangkap panas sehingga terjadi pemanasan global. Dan yang ketiga, es kutub mencair dan air laut memuai. Dan yang keempat, permukaan air laut menyebabkan banjir rob. Dan yang terakhir, kehidupan manusia menjadi terganggu dan ekosistem juga ikutan terganggu. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan atmosfer dan mengurangi emisi gas rumah kaca sangat penting untuk mengurangi dampak kenaikan permukaan air laut. Selanjutnya kita masuk ke kasus terganggunya keseimbangan ekosistem. Di sini kasus yang kita ambil yaitu adalah penipisan lapisan ozon. Penipisan lapisan ozon ini terjadi di lapisan stratosfer. Nah, akibat dari penipisan lapisan ozon ini adalah aktivitas manusia yang menghasilkan polutan seperti CFC, HCFC, dan gas berbahaya lainnya dari alat pendingin dan juga aktivitas industri. Alat pendingin itu contohnya seperti kulkas dan juga AC, dan juga aktivitas industri yang menyebabkan asap-asap dan polusi. Di sini ada beberapa
proses-proses yang menyebabkan penipisan lapisan ozon. Yang pertama itu CFC, HCFC, dan gas berbahaya lainnya dilepaskan ke atmosfer. Lalu, zat ini naik ke stratosfer dan merusak lapisan ozon yang menyerap radiasi UV. Akibatnya, lebih banyak radiasi UV yang mencapai permukaan bumi dan meningkatkan suhu di bumi, dan terjadinya pemanasan global. Selanjutnya ada dampak dari penipisan lapisan ozon. Yang pertama itu peningkatan suhu global yang menyebabkan pemanasan bumi. Yang kedua, cuaca ekstrim seperti badai, hujan lebat, dan gelombang tinggi semakin sering terjadi. Yang ketiga ada permukaan air laut naik. Lalu yang keempat, wilayah pesisir terancam banjirop, abrasi, dan tenggelam. Yang terakhir, terdapat ekosistem seperti mangrove dan terumbu karang itu mengalami kerusakan. Lalu ada gangguan dari keseimbangan ekosistem di Indonesia. Yang pertama itu, contohnya itu ada banjirop yang melanda 13 daerah di wilayah Jawa Tengah dan Semarang sebagai wilayah terparah. Lalu sekitar 4.397 kepala keluarga terdampak. Permukiman juga terendam, serta pelabuhan Tanjung Emas dan kawasan industri itu ikut terkena banjir. Lalu yang kedua, BNPB dan BMKG mencatat abrasi di pesisir pantai utara Jawa itu mencapai sekitar 200-500 meter dalam 10 tahun terakhir yang berdampak pada hilangnya daratan pesisir, kerusakan ekosistem, serta ancaman bagi pemukiman masyarakat. Lalu yang ketiga, terjadi abrasi dan banjir rob di Pulau Pari, Jakarta. Data menunjukkan sekitar 11% daratan pulau ini terdampak genangan air laut, mengancam pemukiman warga, pariwisata, serta merusak ekosistem pesisir seperti terumbu karang dan mangrove. Selanjutnya ada solusi dan juga refleksi. Kami mengambil Kejadian 2 ayat 15 yang mengajak kita untuk lebih bertanggung jawab untuk memelihara bumi dengan mengurangi penggunaan kendaraan seperti kendaraan bermotor dan bijak dalam penggunaan produk industri seperti AC dan juga kulkas, serta menjaga lingkungan agar membantu mengurangi penipisan lapisan ozon dan kerusakan ekosistem. Walaupun BMKG berperan untuk memantau kondisi atmosfer dan perubahan lingkungan, tetap dibutuhkan kesadaran dan partisipasi dari masyarakat. Karena Allah telah menciptakan segala sesuatu, seluruh kebutuhan manusia dan menyediakannya baik adanya. Maka dari itu, sebagai bentuk atau rasa syukur kita perlu menjaga ciptaan yang telah Allah berikan, agar ciptaan-ciptaan dan kekayaan alam yang sudah Allah ciptakan bukan hanya kita yang merasakan, tetapi juga di generasi selanjutnya bisa dirasakan dan tetap dilestarikan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.